beda aja. Kecualikan. Selawat dan salam kami ajukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, pagi ini kita berada dalam Masjid Al-Barokah dalam rangka tawakulan sementara itu ya. Ini dan juga serahan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan melanjutkan hari raya Idul Fitri. Amin. Panjang umur, sehat, tumbuh lagi. Amin. Namanya penutupan ini baru mohon maaf ya. Apabila saya minta salam dalam menerima tamu sama sini makanannya ada ibu ya. Masjid, masjid kali dapurnya punya kita semua. Jadi kalau ini masih dari mamanin, dari bawah dari mama. Jadi jangan pakai KT bu ya. Hanya aja hanya alhamdulillah. Ada udah. Buat kita dan untuk alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita tutup sementara ibu ya. Terima kasih kepada guru-guru kita ya. Saudara Haja Barakah Jalil, saudara Natasha, saudara Jabri Ami, semua ibu ya yang mengajarkan kita pagi Senin. Ya bu. Mudah-mudahan guru kita sehat walafiat. Panjang umur. Bisa ngajar lagi. Kita ngomongin bu ya. Jadi teman-teman kita amalin ya bu ya. Sama-sama dapat pahala. Saya sebagai pengurus mohon maaf dulu ya. Namanya saya suka hadir, ibu juga suka. Kenapa ya? Manusia ibu ya. Ibu ya. Maafin kamu. Cukup sekian sampai sini ya. Kita baca lagi. Berada dulu kita ibu ya. Alhamdulillah bu, kita baca surat Al-Fatihah ibu ya. Yang mana yang ngasih sumbangan, yang mana yang ngasih makanan, yang mana bawa makanan, alhamdulillah. Saya ucapkan kesyukuran Allah yang membalas kita ini. Mari kita baca surat Al-Fatihah, kita adakan hari kedua kita, rumah orang tua kita, bapak kita, ibu-ibu kita, suami-suami kita yang akan meninggal ya. Sudah-sudahnya semua ya ya. Semoga Allah ampuni dosanya, ikhlaskan syukurnya. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu barang yang rumah saya kan? Kalau makan ya? Saya sering makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa salat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannata min ayyi abwabin syaa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah,
Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pengurus, ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Mubarakah. Yang saya muliakan para asatidz, para ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang berbahagia. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu, karena banyak sekali para asatidz yang menghiasi acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan panggilan saya kepada para asatidz, para ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kurang-kurang dikit sehatnya, bagi saya itu adalah sehat. Kenapa Ibu? Tidak ada manusia yang tidak sakit, tidak ada manusia yang tidak lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Semakin bertambahnya umur kita, dikembalikan lagi kita ke asal kejadian kita. Dulu saya kalau jalan mau lari, sakit cepatnya, ngejar bus waktu umur 40, 30 ya Bu ya. Sekarang disuruh ngejar bus-busnya ngejar kita. Kenapa Ibu? Sudah beda. Itu bertambahnya umur, dikembalikan lagi nikmat Allah kepada kita seperti kita waktu bayi. Enggak bisa jalan sendiri, kadang-kadang dituntun udah tua. Ya Bu ya. Apalagi sakit, itu udah pasti. Saya kebetulan Ibu sebulan yang lalu kena penyakit mata, TBC mata. Aneh kan? Kita jarang dengar TBC mata. Saya berobat di Jakarta, mata saya merah gitu. Tapi kita berobat di Jakarta cuma dikasih obat tetes, sakit matanya. Kenapa? Biasa Bu. Karena dia bilang biasa, saya juga biasa lah. Kenapa? Kita biasa sering sakit mata ya Bu ya. Tapi biasa kalau kita pakai obat tetes Rokto aja itu hilang. Ini pakai Rokto, pakai yang paling mahal, nggak hilang juga. Tambah umur membuat fisik kita lemah. Tapi kadang-kadang kita sok tahu, seakan-akan kayaknya kita masih usia 30-40 tahun ya Bu ya. Mau jalan ke sana, mau jalan ke sini, mau jalan ke situ. Itulah kita manusia. Kenapa? Saya punya prinsip, Ibu selalu fa'idha farokta fansol. Kalau sudah selesaikan pekerjaan yang satu, kerjain lagi yang lainnya. Itu prinsip, tapi fisik tidak mendukung. Makanya yang udah tua hati-hati. Artinya banyak-banyaklah kita beristirahat supaya masih bisa berfungsi badan kita ini untuk memberikan ilmu kepada masyarakat. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang sangat kita nanti-nantikan, karena di bulan itulah penuh keberkahan. Fisik yang tadinya sakit sehat gara-gara kita puasa. Duit yang tadinya langka berkah waktu kita puasa. Kadang-kadang mohon maaf, kita acara penutupan pengajian di sini dikasih sembako, di sini dikasih sembako, di sini dikasih sembako. 5 aja sembako, nenek-nenek sendirian nggak habis. Sebulan Ramadan ya Bu ya. Anaknya yang nggak pada ngaji datang ke rumahnya. Ada beras makan, ada bilang enteng, yang satu ngambil, akhirnya lama-lama habis juga. Itulah orang tua, nggak pernah berhenti menyayangi anaknya sampai kapanpun. Bawaannya emak sama orang tua sayangnya sampai ke ubur-ubur gitu ya. Tapi kalau anak belum tentu. Anak banyak yang perlu sama orang tuanya. Ya Allah Ma, hidup ayah mama susah benar. Mau puasa aja duit belum kelihatan. Ya iya Ma, gak pernah silaturahmi ya Bu ya. Kita kan alhamdulillah emak-emak duduknya di majelis taklim ini, di majelis taklim ini, di majelis taklim ini, di majelis taklim ini. Kadang-kadang ada nenek-nenek yang lagi sampai 20 majelis taklim. Gak benar. Begitu kira-kira ada penutupan pengajian, kan nenek yang
paling rajin kan dikasih sembako ya. Iya. Kalau suka dikasih sembako, kalau buah dikasih buah, kalau kue dikasih kue, kalau duit dikasih duit. Berkah itu namanya. Datang anak yang satu menteng, yang dua menteng, dari pulang bu, bukan nganterin gitu ya. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa sih pengajian kita tutupin kalau mau nonton? Karena yang namanya ngaji ramai begini bu, nggak semuanya orang tujuannya untuk memperhatikan bu. Tidak semuanya orang senang dengan guru. Betul. Kadang-kadang kalau gurunya kurang mantep sama dia, ngobrol aja dia di pojokan. Pertama berdua, habis itu diguru lagi satu, jadi bertiga, diguru lagi dua, 6 gitu ya. Akhirnya dia bikin grup sendiri tuh. Dia ngobrol ngalor ngidul, begitu dari tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang 6 orang itu masih asik dengan reunian. Nah orang udah pada pulang sudah. Emang lu mau pada kemana? Ya pulang, emang udah selesai. Banyak yang model begitu. Padahal ibu kalau ibu paham betapa pentingnya orang duduk di majelis taklim. Duduknya dia di majelis taklim, malaikat mengepakkan sayapnya kepada Allah, mohonkan ampun untuk orang-orang yang duduk di majelis taklim. Belum lagi manusia akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau itu tidak kita jalankan, Allah murka kepada kita. Maka seberapapun ibu mencari ilmu ibu gak akan merubah watak ibu. Ilmu ibu tidak merubah diri ibu. Maka fahami duduk di majelis taklim betul-betul tujuannya adalah untuk belajar. Akhiran tanalal ilma illa bisittatin sa'ulika an majmu'iha bibayani zakatin wa hirsin wa istibarin wa qurbatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Kita kalau mau cari ilmu pahami 6 hal ini. Kenapa? Ilmu tidak akan nyangkut sama diri kita kecuali ada kecerdasan. Kecerdasan untuk nenek-nenek bukan EQ-nya 100, tapi konsentrasinya masih utuh. Guru ngajar masih melotot, masih kelihatan. Saya mah gak pernah tersinggung kalau dipelototin sama murid saya. Apalagi yang melototin nenek-nenek. Senang banget saya itu. Kenapa? Karena biasanya kalau nenek-nenek datang ngaji, emang begitu nyampe pelot, langsung nempelin badannya loh. Itu guru lagi ngajar dia mengorong. Tetangga kanan kiri nggak peduli sama dia pun nggak peduli. Orang udah pada pulang, ada yang kawannya jahat bener pun gak dibangunin itu nenek-nenek. Akhirnya udah pada pulang semuanya berbuat bangunin. Lah nenek emang belum pulang? Emang orang udah pada pulang? Lah udah selesai dari tadi. Tidur. Ya Bu ya. Kenapa? Mungkin di rumahnya disuruh jagain cucu, capek banget. Mungkin di rumahnya dia ikut nyambung PR, capek banget, gitu ya. Mungkin dia juga nggak punya uang mikirin nyari uang. Maka nenek yang usianya sudah di atas 60, masuk 70, itu sudah tidak sekuat orang yang umurnya 50. Makanya ibu, kalau ibu duduk di samping dari nenek, colek dikit kalau mau pulang. Nenek udah selesai. Udah selesai. Nenek langsung covid gitu ya. Jadi caranya nenek udah selesai, disipit telinganya, pegang dengan lembut kakinya, maka akhirnya dia bangun. Udah bangun jangan langsung suruh jalan, tunggu dulu nih. Sebentar lagi baru kita jalan. Supaya kenapa? Jangan sampai musruk apa namanya Bu? Kalau dia musruk akhirnya berbahaya. Banyak orang kena stroke. Kenapa? Habis duduk dia langsung berdiri, langsung jalan, tiba-tiba jatuh. Ini yang umur di atas 60 hati-hati ya Bu. Kenapa? Dia jaga diri kita bukan orang lain. Anak kita mah menjagain kita, tapi kita harus jaga. Pola makan dijaga, pola tingkah laku dijaga, pola pikir dijaga, semuanya serba harus dijaga. Karena itu yang akan menstabilkan gula darah kita,
menstabilkan darah kita. Kalau ini semuanya stabil, insya Allah ibu fi sihatin jayyidah, dalam keadaan sehat yang sempurna. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, modal kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang pertama ilmu. Kenapa? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mandudatun la tuqbal. Berapa banyak orang ibu mengerjakan puasa karena tidak diiringi dengan ilmu, maka puasanya dianggap tidak membawa manfaat. Lah orang lagi puasa berumpi bulu, udah beli lebaran atau belum? Udah nenek langsung beli baju lebaran aja ibu ya. Alhamdulillah kemarin dikasih di majelis taklim baju seragam masih bagus. Kita cuci aja pakai molto, ya nggak bu? Udah habis itu kita pakai apa namanya wanginya itu. Udah itu kita gosok, kita pakai lagi. Emang ditanya, bu, itu ibu baju baru? Udah ditanya tuh. Mau pakai baju baru, mau pakai baju jelek, nggak ada yang nanya bu. Yang penting kita pakai baju cakep bajunya, yang paling menentukan bagus atau tidak senyum di mukanya. Itu yang paling penting. Bajunya bagus banget, harganya 500.000 dia beli, tapi mukanya asem banget. Kita tanya, Pak mana? Gak level ya. Jadi itu kenapa? Dan ibu bajunya harga 50.000, dia harganya 500.000, dibilang gak level gitu ya. Padahal ibu mau level atau tidak level bukan di pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat orang dari pakaiannya, dari zahirnya, tapi yang dilihat orang adalah Allah adalah hatinya. Hati kita bersih, hati kita baik, hati kita sempurna, maka itu yang nilainya lebih tinggi dibandingkan orang yang pakai bajunya mahal tapi mulutnya manyun, kemudian hatinya kotor, selalu menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Orang yang seperti ini nanti di akhirat sulit itu untuk mendapatkan teman yang akan menjaga dia. Ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Dia teman saya, kawan akrab saya, orangnya baik banget ya Allah. Dia selalu memberi sesuatu kepada saya dan dia selalu membantu kesulitan saya. Jangan ibu pikir teman tidak akan membantu kita, pasti dia akan membantu kita. Kalau teman kita solehah, orangnya baik, maka dia akan membantu kita. Maaf ibu, karena liburan anak-anak saya bawa semuanya. Dia pengen ikut, tidak oke, ikut terus saja. Kalau ngajak kan susah gitu ya, perlu konsentrasi. Tapi di sambutan aja bulan Ramadan, maka mudah-mudahan anak menjadi hiburan. Rasulullah pada saat dia ngajak cucunya Hasan Husain duduk di lehernya bu, duduk di lehernya, duduk di pangkuannya. Rasulullah gak usir, Rasulullah gak marah, tapi bahagia. Man la yarham la yurham. Kalau kita tidak menyayangi cucu kita waktu dia kecil, saat kita jadi nenek-nenek, cucu kita gak akan sayang sama kita. Benar gak bu? Itu emang ada timbal baliknya bu. Sekarang kan kita masih muda, masih bisa jalan sendiri. Besok cucu kita yang nuntun. Jangankan besok, sekarang ini aja cucu saya yang nuntun kadang-kadang. Tidak sih aku tuntun, jadi belum lahir. Kita udah bisa jalan. Enggak, kakak tuntun aja. Padahal masih kecil di belakang situ kakaknya dia. Tapi alhamdulillah. Jadi ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pertama bawa bekal ilmu pengetahuan. Karena puasa itu kalau tidak ada ilmu, dia tidak akan mampu menjaga lidah kita. Kan kadang-kadang di bulan Ramadan banyak sekali rusak nilai pahalanya karena tidak mampu menjaga lisannya. Makanya bulan Ramadan kenapa pengajian ditutupin ibu? Padahal kan kalau kita ngaji di bulan Ramadan nilai pahalanya pasti lebih besar. Tapi sengaja ditutupin, kita wakufkan itu pengajian supaya kita tidak banyak ngobrol.
tidak banyak bercerita. Maka kita ganti dengan tadarus Al-Quran. Kalau tadarus Al-Quran kan semuanya megang Al-Quran, semuanya perhatikan apa yang dibaca oleh temannya, diperhatikan oleh dia. Nanti begitu temannya sudah selesai membaca, dia akan membaca dan itu pun akan diperhatikan oleh yang lain. Tapi kalau ngaji umum nggak akan mungkin, Bu. Kita kaji Al-Quran, mungkin Ustazah Azizah Rahmi mengajar tafsir untuk ibu. Tapi kalau saya ngajarnya fikih, ibu kadang-kadang nggak semuanya punya fikih. Ibu kadang-kadang nggak semuanya punya kitab. Mau tidak mau saya ngajar, kalau enak didengar, didengerin. Kalau enggak, ngobrol. Ibu ya, cari grup di pojokan sana. Ngobrol iya kok, udah beli baju lebaran apa belum? Belum, katanya belum lagi gua kan ada kerjaannya. Kalau beli baju lebaran, kayaknya tahun ini udah dah. Yang penting baju seragam masih banyak. Ya kan Bu, baju seragam masih banyak. Gak ada tuh orang yang banyak Bu, itu baju seragam ya enggak. Meskipun grup sana pakai juga, grup yang sana pakai juga, orang gak akan tanya Bu. Yang penting kita pakai baju yang masih agak baru. Supaya apa? Supaya hati kita senang, orang yang memandang kita juga senang. Ini yang pertama, bekali diri kita dengan ilmu. Yang kedua, Ibu bekali menyambut Ramadan dengan harta. Saya dulu Ibu, waktu masih muda, kebetulan ekonomi orang tua suami saya belum bagus. Namanya kita baru pulang dari Mesir Ibu ya, masih mencari. Jadi artinya gimana? Saya nabung setiap bulan berapa duit, pokoknya ditaruh aja, ditabung itu. Maafin Ibu, hiburan. Kayak itulah Hasan Hussein sama Rasulullah. Nah jadi Ibu, artinya kita nabung setiap hari minimal kita masukin di celengan 500 rupiah atau 1000. Begitu kita mau masuk bulan Ramadan kita buka. Begitu kita tebak lumayan Bu. Ada juga 500 ribu. Kalau kita ada 500 ribu untuk beli baju, kalau belinya di PGC nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau seandainya kita belinya di tempat yang mahal ya Bu ya. Biarin aja, biarin. Lucu. Maaf ya Bu, jadi Ibu, artinya kenapa butuh kita uang di bulan Ramadan? Kita nggak tahu apakah di bulan Ramadan kita akan sehat. Kita nggak tahu di bulan Ramadan kita butuh apa. Karena bagaimanapun juga yang namanya bulan Ramadan, bulan di mana kita mengerjakan ibadah puasa. Selamat datang Al-Mukarram Sadar Desanya. Itu yang kedua, persiapkan bulan Ramadan dengan harta. Kenapa? Jangan bulan Ramadan pinjam duit ke sana ke sini. Kenapa Ibu? Makanya kalau ada majelis taklim mengadakan tabungan, itu majelis taklim menjalankan apa yang akan menjadi bahagia untuk para murid-muridnya pas mau bulan Lebaran itu dikeluarin uang tabungannya. 10 hari sebelum Ramadan pengajian kita lakukan kayak sekarang nih, tabungannya dikasih Bu, ini Ibu ada tabungannya alhamdulillah 5 juta, ada tabungannya alhamdulillah 2 juta, ada tabungannya alhamdulillah 1 juta. Ibu cuma 500 ribu, nggak apa-apa. Yang penting masih ada uang untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Ada persiapan uang untuk beliin baju lebaran buat anak-anak kita kalau anak kita masih kecil. Tapi kalau kita udah nenek-nenek, udah gak perlu lagi Bu beliin baju. Kenapa? Udah kita serahkan sama orang tuanya. Kita tinggal menikmati uang kita yang 500 ribu, kita mau bikin apa kan? Kalau anak nanti nganterin, alhamdulillah. Kalau anak gak nganterin, kita juga punya ketupat Pak semua ya Bu ya. Anak-anak pada datang hari raya, dia bisa makan bersama kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapkan kesabaran yang sempurna. Kenapa Ibu berapa banyak orang puasanya batal?
Tapi bukan harus dikodok, pahalanya yang hilang. Karena pada saat bulan Ramadan berantem gak berhenti, kemudian ngambek sering bener, itu bisa membatalkan nilai pahala puasa kita. Kita inginnya puasa kita itu bukan hanya batal karena uzur misalnya, tapi jangan sampai batal karena kita banyak menghujat suami, karena kita banyak memuji orang di bulan Ramadan. Banyakin bertasbih, banyakin berzikir, banyakin baca Al-Quran. Programkan, ya Allah, puasa tahun ini saya harus 5 kali khatam. Itu bagus. Apalagi kalau tadarus rame-rame gitu ya, nggak ada kesempatan untuk ngomongin orang. Kenapa? Karena kita isi dengan membaca Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Tutuplah puasa Ramadan itu dengan bertakbir. Jangan orang lagi takbir, kita ada di pasar baru mau beli baju lebaran, akhirnya nggak bertakbir gitu ya. Tutup puasa kita, sempurnakan puasa kita itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berarti puasa kita sudah sempurna. Mudah-mudahan lebaran kita bahagia, silaturahim kita berjalan dengan baik, kesehatan kita sempurna, uang kita ada, berbagi kepada anak cucu waktu lebaran, tukarin yang paling bagus-bagus duitnya, itu jadi kenangan indahku. Saya kerjaan saya waktu kecil keliling ke rumah orang, apa pengen dapat duit bagus. Dapat walaupun 1.000 tapi bagus, lebih baik daripada 10.000. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ibu sehat panjang umur. Ini yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Muhammad lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina shiyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dawil majdi wal arfan, amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu li wa ana ajzi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Allahumma barik pengurus Masjid Al-Mubarakah, semuanya yang sudah berpulang rahmatullah, Allah angkat derajatnya, Allah cucurkan rahmat dalam kuburnya, Allah luaskan kuburnya, seperti namanya satu persatu buat orang tua kita, buat suami yang udah pada dipanggil oleh Allah. Al-Fatihah ila ruhi al-maut ilayhi wassalatu bisabri khalidah ila ruhi ila arwahi man awqafa wa tasaddaqa fi hadzal maqam as-sa'id fi hadzal maqam as-sa'id fi majlis al-masjid al-mubarakah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Al-Fatihah. Ibu apa semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang dari sahabat beliau. Sahabat Nabi itu banyak, begitu banyak sahabat. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang begitu banyaknya, yang paling dekat, yang paling nyantel dengan Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan hanya beliau sebagai sahabat Nabi, tapi beliau juga menjadi mertuanya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena putrinya yang sangat dicintai, siapa namanya? Siapa namanya? Ibu sering baca. Wa bi Aisyah latil jamal umil al-alimah. Kan sering dibaca tuh. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Muslim Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma Fatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi Husnil wa bi
selalu mendampingi perjuangannya Nabi di saat senang dan susah. Sampai ikut ke gua-gua, ke gua Hira, ke gua Tur, ikut mendampingi dakwahnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah seorang sahabat Nabi, ini kagak disebut namanya siapa, tapi pernah ada di antara sahabat Nabi bertanya, "Limana summiya Sya'ban?" Kenapa kok disebut dengan bulan Sya'ban? Bulan tadi sebentar saya duduk, alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa dari guru kita Ustaz Barkah, nyampiin tentang Ramadan, nyampiin tentang Ramadan. Saya menyampaikan sedikit sekelumit tentang Sya'ban, tentang Sya'ban. Limana summiya Sya'ban? Kenapa disebut dengan Sya'ban? Ibu pernah nanya nggak? Ustazah pernah nanya nggak? Ustazah kenapa sih disebut Sya'ban? Kenapa sih orang-orang dulu kalau mau masuk bulan Sya'ban repot banget? Terbayang pada dibalikin, dicuci-cuciin, gorden dicuci-cuciin, yang bibli dirapihin, kan begitu ya? Kok rumah pada bikin arwah, bikin tahlilan, ya? Bulan Sya'ban, makanya disebutnya bulannya bulan Rawah, ya enggak? Bulan Sya'ban, padahal Rawah ada nggak di dalam kalender? Ada di dalam kalender, nggak ada Rawah, adanya bulan Sya'ban. Pada ziarah kubur, kan begitu ya? Bulan Sya'ban pada ziarah kubur, apalagi udah pada berpuasa. Masya Allah, ziarahnya setahun sekali, tumpuk nggak pada tinggi. Dicabut-cabutin, rumput dibersihin, mau ziarah. Bulan Sya'ban. Kalau kita lihat kalender nih, kalender. Almanak. Ya. Kalau kita lihat almanak, ini sekarang kita di penghujung bulan Rajab tanggal 30. Ya udah. Penghujung bulan Rajab. Alhamdulillah. Ini kita masih pada sehat. Masih bisa ketemu. Masih bisa senyum. Masih bisa hadir. Kira enggak? Senang enggak? Senang banget tapi senang aja. Benar? Kira ketemu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin yang masih ada bersama kita, tapi Rajab sekarang udah gak ada di tengah-tengah kita. Betul apa enggak? Nah, ini kesempatan kita berada di penghujung bulan Rajab, bulan yang dimana Allah perintahkan para malaikatnya untuk apa? Untuk berziarah, untuk mendatangi rumah-rumah dari rumahnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu kagak didatengin, tetapi yang didatengin, yang diziarahin khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa khusus di 3 bulan ini, untuk 3 bulan. Mana yang 3 bulan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa Bu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini khusus di 3 bulan ini akan masuk bulan Rajab, akan masuk bulan Rajab. Sampai mana bangsa? Rajab. Sampai mana bangsa? Allah sengaja di 3 bulan ini, 3 bulan. Dengerin nih. Jadi ibu tahu kenapa kok Rasulullah Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita juga termasuk kita baca doa, betul apa enggak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kenapa sampai begitu? Karena memang di 3 bulan ini adanya cuma ada di 3 bulan. Bulan lain enggak ada lagi. Nih makanya kejar nih, mumpung masih di Rejab nih,
Biar tiga-tiganya dapat. Amin. Supaya tiga-tiganya kita dapat muliakan. Amin. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahir rauf. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahir rauf. Ini amaliyah yang diajarkan di bulan Rajab. Kenapa Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelum datang bulan Rajab, Nabi udah minta Allah dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini doanya Rasulullah SAW. Sebelum datang bulan Rajab, Nabi udah minta sama Allah dalam doanya tadi. Kenapa? Karena Allah menciptakan para malaikat, di mana malaikat ini khusus diciptakan oleh Allah untuk di 3 bulan: Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ulang lagi, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Orang kompak. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berapa bulan? 3 bulan. Dari mulai masuk bulan Rajab sampai akhir bulan Ramadan. Habisnya di mana? Pas malam takbiran. Tadi itu perhatiin yang atuh nih. Bu. Ini sengaja khusus Allah ciptakan bulan Rajab, masuk bulan Rajab sampai akhir daripada bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan kapan? Pas masuk malam takbiran. Selesai takbiran, itu malaikat diangkat lagi oleh Allah. Itu malaikat diciptakan oleh Allah untuk apa? Allah menciptakan para malaikat sengaja untuk untuk bersilaturahim, monitor, datang ke rumah-rumah kita. Amin. Amin ya. Iya, jadi ya. Iya, bukan amin. Jangan-jangan takut hujan. Kita cucian di rumah. Kok bengong? Kesima. Usul, kata Kak Ida. Yang jelas bukan dengan cucian bukan? Lihatin Kak Ida. Kayak cucian kan? Enggak. Sampai mana barusan? Aku tanya lupa. Sampai mana barusan? Takbir. Ibu, malaikat sengaja diciptakan oleh Allah untuk berziarah, mendatangi. Kemana datangnya? Ke rumahnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Pantas kita doa kita, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Kita baca tuh, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Kenapa begitu tinggi? Begitu tinggi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan Allah begitu spesial. Begitu spesial di umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Begitu spesial, begitu istimewa. Ibarat ibu, kalau ibu naik pesawat, ya, ibu naik pesawat. Ibu bangkunya posisinya ada di kelasnya kelas VIP. Keren gak? Bukan cuma VIP. Iya lagi. Kan VIP-nya keren banget kan? Keren kan? Udah gila. Apalagi VIP.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Allah ciptakan malaikat untuk mendatangi rumah-rumah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat datang bergerilya ke rumah kita. Dan malaikat itu datang kok kagak lenggang kangkung, nggak lenggang kangkung, tahu lenggang kangkung? Nggak lenggang kangkung, ada yang dibawa, ada yang kayak ibu-ibu ini sekarang yang ngaji, enak apa enggak? Enak. Jadi ibu-ibu sekalian, ini spesial banget khusus. Datang tuh malaikat kagak lenggang kangkung. Malaikat datang apa? Malaikat datangnya membawa doa. Bawa apa tuh? Bawa apaan? Seneng nggak? Senang. Ibu jangan ngomongin dia dari doa. Doa nggak kayak gitu tuh. Iya apa enggak? Apalagi yang doain malah malaikat. Malaikat datang bersilaturahim kepada kita membawa doa. Doanya apa? Doa itu sepanjang malam. Sepanjang malam itu malaikat bergerilya ke rumah kita membaca doanya. Apa didoain nih kita ini semuanya? Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin wa la tu'adzibhum. Rabbana arham ummat Muhammadin wa la tu'adzibhum. Rabbana arham ummat Muhammadin wa la tu'adzibhum. Doanya siapa? Doanya? Ibu dengar nggak? Ibu dengar nggak? Enggak. Kalau dengar? Baru kabur. Oh, malaikat yang doain pasti suaranya beda. Ya. Kalau doanya Sayyidah, kalau doanya saya kan Allahumma arhamna sayyidina Muhammad wa la tu'adzibhum. Tapi kalau malaikat kan pasti suaranya kan Allahumma arham ummat Muhammadin wa la tu'adzibhum. Apalagi yang didatengin lagi tidur. Ya, yang didatengin lagi pantas apa enggak? Malu apa enggak? Malu. Malu, malaikat datangin rumah kita di malam terakhir nih. Nih jangan sampai tinggal nih. Jangan sampai malaikat datang ke rumah kita, kitanya lagi molor. Malaikat datangin rumah kita, kitanya lagi santai. Alangkah nikmatnya saat malaikat datang ke rumah kita. Ibu lagi tidur, tapi sebelum tidur, ibu sedang membaca bacaan-bacaan yang menjadi amaliyah sebelum tidur kita. Apa doanya? Bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun dulu, apa tidur dulu? Tidur dulu. Bangun dulu. Bangun dulu, tidur dulu. Ya nggak bisa nama. Bangun tidur. Saya kira itu ngantuk kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Itu namanya ibu cerdas. Cerdas. Ngatur nanti. Ada yang saya ngajar keliru tidak lagi diam aja. Saya ulang lagi ketiga kali diam aja. Oh betul, kita nggak paham nih. Ibu saking pintarnya di Masjid Al Mubarak ngaji. Nggak ada yang berpuluhan Ke medik udah kirimin. ada yang berbulu, ada yang berpulpen, ada di dalam tas. Tuh ngaji, namanya ngaji, bukan lagi ngaji kan sekarang? Dia mau ngomong kagak ngaji, Ustaz, penutupan. Penutupan ngaji bukan? Itu doanya Nabi itu, doanya malaikat. Rabbana arham ummat Muhammadin wa la tu'adzibhum. Itu doanya cakep banget. Didoain kita. Rabbana arham, ya Allah sayangi umat Muhammadin, umat Nabi Muhammad. Allah sallallahu wala tu'adzibhum, dan jangan engkau siksa mereka. Amin. Ya Rabbal, malaikat mendatangi rumah-rumah kita, datangnya kagak lenggang kangkung, tapi datangnya dengan membawa doa setiap malam, setiap malam. Sampai kapan? Sampai malam takbiran. Sampai malam. Makanya di malam takbiran itu kita diperintah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Malam takbiran jangan pada kagak takbir. Jangan pada kagak
ingat sama ahli kubur nih. Pertama kira, alhamdulillah puasa udah selesai, kan gitu ya? Selesai puasa udah selesai, ya Allah terimalah amal ibadah puasa kita. Kan kita gitu ya. Dalam doa kita tuh dalam sholat tarawih tuh ada Allahumma taqabbal sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim tahsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuh, kalau ibu tarawih ada enggak? Ada. Kapan tuh doanya dibaca? Selawitir. Tuh, kapan tuh tarawih dibaca? Selawitir. Besok ibu perhatiin enggak? Perhatiin. Tuh, tadi belum begitu nyambung, iya ibu aminnya begitu kan. Ada doanya tuh, doa khusus tuh luar biasa. Setelah witir, yuk baca bareng-bareng. Allahumma taqabbal sholatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus orang ini penting banget bilangin kata lagi beresin toples, lagi ngisi kue nastar, lagi beres-beresin ya rumah sambil ngapain takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Orang laki pada ke masjid, iya kan? Orang laki ke masjid, suami ibu ke masjid, anak laki-lakinya perintahkan ke masjid. Kita perempuan, anak kita yang perempuan takbiran di rumah, takbiran. Anak kita pada di rumahnya dong, misalnya di Bekasi, di Banten, di mana, pakai video call, pakai ya Zoom, supaya anak cucu ikut takbir. Kenapa? Karena nih, ahli kubur yang saat ini mereka berada di alam barzah. Apa bu? Alam barzah. Semuanya belum ada yang sampai ke alam akhirat. Dari mulai umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sekarang semuanya masih ada di alam barzah. Belum sampai ke puncaknya di alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam penantian, menunggu doa. Doa dari siapa? Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar minhu. Al-baitu fil qabri ka shibhil fariqil mutaghawwir. Yantaziru da'watan talhiquhu min abin aw ummin aw waladin aw sadiqin qatin fa idza lahiqat kana ahabbu ilayhi min ad-dunya wa ma fiha.
kirimkan doa buat ahli kubur. Dengan buat ahli kubur, semoga Allah angkat derajatnya. Allah jadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Kenapa? Itu malaikat sampai pas malam takbiran, Allah kembalikan lagi yang tadinya didoain terus ahli kubur. Saat bulan Rajab masih disiksa di dalam kuburnya, disiksa di dalam kuburnya. Masuk bulan Rajab, Sya'ban, terlebih masuk bulan Ramadan, bebas dari ahli kubur, dari siksa kubur, bebas dari siksa kubur. Makanya kita doain terus, yang tadinya disiksa supaya Allah lepaskan siksaannya. Yang kuburannya sempit, Allah lapangin kuburnya. Yang lagi disiksa oleh Allah, lagi dikencang oleh Allah, dilepaskan siksaannya. Amin ya Rabbal. Pada saat malam takbiran kita merdeka, selesai melaksanakan ibadah puasa, maka ahli kubur juga menjadi merdeka. Amin ya Rabbal. Makanya ini di 3 bulan ini istimewain Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sampai jauh-jauh hari sebelum masuk Rajab, aku udah minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai sahabat bertanya, di mana sumiya Sya'ban? Kenapa disebut dengan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Disebut bulan Sya'ban. Disebut bulan Sya'ban. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Limadza sumiya Sya'ban? Kenapa disebut dengan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Li'annahu, karena sesungguhnya di bulan Sya'ban ini yatasya'abu, bertumpuk-tumpuk segala kebaikan di dalamnya. Amin ya Rabbal. Makanya banyakin tahlil di rumah, banyakin tahlil seruan. Jangan tahlil ya kita arwah nungguin bareng-bareng sama orang. Di rumah selesai sholat tambahin. Biasa zikiran kita maghrib ke isya itu udah agak lowong waktunya, betul apa enggak? Apalagi menjelang subuh sambil nungguin waktu subuh, ibu tahlil aja sendiri. Ibu yang baca la ilaha illallah, ibu yang jawab apa? Ya, apa? Ibu ngomong kan siapa yang jawab? Ada malaikat. Malaikat yang jawab kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kan kalau rame-rame begini gantian tuh. Saya baca, ibu jawab, kan gitu ya. Di rumah ibu yang baca, ibu yang jawab, dibantuin sama malaikat jawab. Amin ya Rabbal. Tambahin tahlil di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahajud udah, sholat hajat udah. Sholat hajat tiap malam kita sholat hajat, jangan sampai lepas. Hajat kita begitu banyak, betul apa enggak? Jangan mengawinin aja sholat hajat. Iya. Ya, apa aja hajat, biar badan kita terus sehat, betul apa enggak? Ya, biar badan kita pada sehat, karena kita jadi anak benar kan gitu ya. Ya Allah, yang loyo-loyo biar pada jadi gagah, yang lemes-lemes biar jadi semangat kan gitu ya. Itu minta sama Allah dalam sholat hajat, ya. Tahlil deh. Ahli kubur kita, masya Allah, kuburannya bersinar. Amin. Yang tadinya sempit jadi luas, yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya ahli kubur lagi sedih, gembira dengan asbab kita mengirimkan hadiah. Makanya disebut hadiah tuh, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur jembatan pertama menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika kuburnya selamat, maka jalanan ke sononya selamat.
Maka jadi sekarang nih masih ada di alam barzah, alam penantian, tantang kirimin doa buat hari kubur. Amin ya rabbal. Terakhir ibu sekalian, setelah Rajab udah, Sya'ban udah, ya di pertengahan Sya'ban ada satu malam yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu khamsu layalin la turaddud da'awat. Ada 5 malam yang kagak bakalan ditolak doa kita oleh Allah. Di antara 5 malam itu ada di dalamnya walailatul nisfi min Sya'ban, malam-malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, mulai dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15, ya 16, 17, 18 itu namanya pertengahan. Tapi kita lazimnya biasanya malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Malam 15 Sya'ban, ya kita baca Yasin, surah Yasin 3 kali kan. Surah Yasin yang pertama minta apa yang kita minta? Pertama yang kita minta apa? Panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Makanya yang mimpin nisfu Sya'ban itu bilang, Bapak Ibu, Fatihah yang pertama baik kita niatkan masing-masing, silakan niat, hadirkan hati, kan jadi ya. Yasin yang pertama panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Baca doanya, kan ya? Baca doanya. Doa nisfu Sya'ban diaminkan oleh kita semua. Baca Yasin yang kedua, minta apa? Rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Kamu jangan takut-takut kok. Mintanya banyak, ya maka kita kan malu mintanya banyak-banyak. Sama Allah jangan malu. Minta sebanyak-banyak. Minta yang banyak. Minta yang halal. Minta yang berkah. Ya, minta yang halal, yang berkah. Yasin yang ketiga minta tentang Islam iman kita. Ditetapkan Islam iman kita, akhir umur dalam husnul khotimah. Ada satu malam yang istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Setelah itu masuk bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban syahr Ramadan, marhaban syahr, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban selamat datang bulan Ramadan. Marhaban syahrul siyam, selamat datang bulan puasa. Marhaban syahrul qiyam, selamat datang bulan di mana kita banyak berdiri. Diri ngapain? Sholat. Diri dalam melaksanakan sholat. Minimal kita sholat tarawih kan kita rata-rata 20 ibu ya. Ibu 20 sampai 8. 20 sampai 8. Ibu kalau ditanya terawihnya berapa? 23. Terawih 20. Yang agak witirnya, yang gini ya. Semua ada jalan yang 8, yang 20, betul apa enggak? Yang salah jangan sampai salah nyebut 11. Yang 11, yang 3-nya apa? Witir. Terawihnya berapa? 8. Ibu baca di kitab ada terawih 11. Ada. Terawih 23 ada enggak? Ada. Terawih yang ada 20, ya, 8 ditambah witir 3, ya, juga ditambah witir 3 menjadi 11 terawih yang rapi yang beres ya. Insya Allah ibu sama imam jangan pakai milih-milih nih, jangan pakai milih-milih, ya suruh cuci dulu yakin di masjid bundar imamnya giliran siapa? Pas giliran, oh giliran imamnya giliran Ustadz Haji Muhammad Nalim. Kata Ustadz Nalim gue dibawa-bawa. Giliran Ustadz Haji Muhammad Nalim, giliran imamnya Ustadz Haji Muhammad Nalim, oh enak, suaranya enak, enak suaranya, ya. Yuk Ramadan ikut saya besok. Yang amin yang paling kecil cepetan sampainya. Terawih di Mekah, masya Allah. Nikmatnya alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ridho, maafin ya bu, ya. Maafin ya bu.
sampai yang lima. Yang lima ada apa kita? Apa yang lima? Khamsatu asya'a tuhbitus shauma ayutum kilatawabahu. Ada 5 hal yang bisa batalnya puasa kita. Batal puasa kita. Batal puasa kita bagaimana? Hilang pahalanya. Ayutum kilatawabahu artinya batal, hilang puasanya. Kenapa? Al-ghibah wan namimah wal hasad, ya. Jadi ini termasuk hal-hal yang bisa membatalkan daripada pahala puasa kita. Na'udzubillahi min. Kita saling maafkan, saling meridhokan agar kiranya puasa kita tidak tertahan, puasa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. dipimpin oleh Utama Ibu Ustazah Hajah Hikmah. Kepadanya dipersilakan. Bacaan dari Rasul Walid kita Rahman Asyagab dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya idul lana bil hidamati
بالتقوى وإدراك الغايات بالإموال بالأولياء ترحيب لبهم وذريات وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني شر بهمهم وشر ذي شر من انس وجنة بفضلي كبشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة اغفرني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا من ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر الأنثى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ونذكر كل حلالا دائما وآخرا أتقياء علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شرور وآخرا بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت ومن ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى العقيدة عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرآن اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا من شرف الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم